Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu shaimin wa shaimat rahimakumullah, terutama yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Mustaqim MM, dan juga Forkopincam Batialit yang hadir. Ada Pak Kapolsek, ada Pak Dan Ramil, tidak monten nggih. Ada teman-teman dari pejabat kecamatan, kantor kecamatan, dan juga ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga dari teman-teman MBC Batialit, wabil khusus Bapak Kiai Fathur Rahman selaku Rois Syuriah MBC Batialit, teman kami Bapak Dr. Ades Said selaku Ketua Tanfidiyah MBC Batialit, dan mungkin juga teman-teman petinggi se-Kecamatan Batialit yang hadir, yang juga sangat kami hormati. Mari bersama-sama sekali lagi kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah kepada kita sekalian, terutama kita diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Utamanya pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa mengikuti puasa Ramadan, dan dalam rangka itu pula kita bersama-sama berkumpul untuk mengikuti siraman rohani yang diselenggarakan oleh MBC NU Batialit bekerjasama dengan Forkopincam Kecamatan Batialit. Mudah-mudahan ini merupakan bagian amal soleh kita, dan mudah-mudahan menambah puasa kita menjadi puasa yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan, Allah limpahkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita ikuti sunnahnya, perilakunya, uswahnya, dengan harapan mudah-mudahan kita ini didaku sebagai umat beliau, dan beliau berkenan memberikan syafaatnya sehingga urusan kita dimudahkan oleh Allah, urusan di bidang pemerintahan, di bidang ekonomi, di bidang keluarga, di bidang pendidikan, semoga dimudahkan oleh Allah karena mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kedua kalinya saya bisa bersilaturahim. Pada tahun dahulu, puasa yang Ramadan dahulu, kami pun bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dari Forkopincam dan juga dari teman-teman petinggi, dan alhamdulillah kali ini juga
kita bisa bersilaturahim, berjumpa dalam majelis yang sama, yaitu majelis Silamar Rohani, kajian di bulan Ramadan, yang kali ini juga temanya masih sekitar materi puasa. Namun pada kesempatan kali ini, karena ini momennya, mungkin ini tadi yang disampaikan oleh Pak Seksi Agama, bahwa nanti ini adalah sekaligus akan dicanangkan lonceng Basnas, di mana ini merupakan bagian yang penting dari kita umat Islam dalam rangka kepedulian sosial, kepekaan kita kepada umat, kepada kemanusiaan. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa puasa ini yang kita lakukan di bulan Ramadan ini merupakan kewajiban yang dibebankan atau diwajibkan kita sebagai umat Islam. Namun di balik kewajiban ini mempunyai tujuan, mempunyai hikmah yang amat penting bagi kita umat Islam. Di bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa di beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa salah satu tujuan daripada kita takarub kepada Allah itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang benar-benar orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian semuanya, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar supaya menjadi orang-orang yang takwa. Jadi ibadah endingnya la'allakum tattaqun. Ada lagi ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ambillah kitab Al-Quran yang telah aku berikan kepadamu, wadhkuru ma fihi, dan pelajarilah apa-apa yang ada dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian benar-benar menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mempelajari Al-Quran, mencari ilmu, endingnya, tujuannya tidak lain adalah la'allakum tattaqun. Nah, sekarang ini kita menyitir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saat ini kita sedang berpuasa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan berpuasa kepada kalian semuanya sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian benar-benar menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam hal ini yang dihasilkan dari berpuasa adalah takwa itu, puasa itu sebetulnya secara bahasa artinya imsak, menahan. Disebutkan dalam hadis yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi man aroda syai'an min syahwatin, ada orang
yang punya keinginan, punya hal yang disukai, tsumma qami'aha, kemudian dia mencegahnya dari keinginan itu, tsumma a'toha ilal ghair, kemudian keinginan itu dia kesampingkan tapi kemudian dia berikan kepada orang lain. Kata hadis itu ghufiralahu, maka dia mendapatkan ampunan, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini selaras dengan hadis Nabi, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dambi. Siapa puasa niku endingnya juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa ini endingnya takwa, dan takwa itu apa tadi? Bahwa punya keinginan yang kuat, kemudian keinginan ini dia kesampingkan, dia tahan, kemudian diberikan kepada orang lain. Maka orang yang seperti itu mendapatkan anugerah ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa yang dihasilkan dari puasa adalah menahan diri, menyampingkan diri untuk mementingkan kepada orang lain dalam hal yang disukai. Ini adalah puncak daripada hikmah puasa, puncak daripada tatakun, hasil daripada puasa lah tatakun. Nah ini keinginan, punya syahwat, sementara syahwat yang dia inginkan itu dia kesampingkan untuk diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Ini berarti apa? Mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Ini adalah takwa yang dihasilkan dari puasa yang sedang kita jalankan di bulan Ramadan ini. Lah ini tampaknya ini bukan sembarangan ini ngomongi gampang tapi untuk mempraktekkan sulit gitu. Jadi menyampaikan sesuatu yang kita senangi, kemudian disampingkan untuk kemudian diberikan kepada orang lain, niki adalah sangat sulit sekali. Ini disebut-sebut dalam agama namanya itsar. Itsar itu mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Nah ini sekali lagi inilah hikmah yang tertinggi daripada berpuasa adalah itsar, mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita ini berpuasa ini bisa seperti itu. Ini adalah buah daripada puasa yang kita lakukan. Amin Allahumma amin. Di zaman Rasulullah itu, ini kalau isar niki mudah nih. Di zaman Rasulullah niki apa? Mudah. Rasulullah itu menyeru kepada para sahabat supaya berinfak, supaya bersedekah. Spontan secara refleks ibu-ibu itu kemudian melepaskan kalungnya, melepaskan suweng, anting-anting, melepaskan gelangnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka itsar, mementingkan kepentingan agama, karena pada saat itu Rasulullah sedang membutuhkan dana untuk kepentingan agama Islam. Ibu-ibu tentunya senang, jenenge ibu-ibu kan namanya seneng perhiasan gitu. Sudah menjadi familiar nek wong wadon, ibu-ibu seneng apa? Perhiasan, senang galung, senang napa niki? Gelang, kemudian senang ini. Spontan tanpa berpikir panjang, ibu-ibu pada masa Rasulullah itu dilepas gelangnya, dilepas kalungnya, dilepas anting-antingnya untuk isar, mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan sendiri. Meskipun ibu-ibu sangat senang sekali yang namanya perhiasan, tapi karena ada kepentingan Rasulullah ini yang menganjurkan, diseru Rasulullah supaya berinfak, supaya bersedekah. Lah kira-kira
bapak-bapak, ibu-ibu iki nabas nas iki. Di sana sini sedang terjadi terjadi bencana. Teman-teman kita sedang membutuhkan di Semarang. Kulo ini gak ada lari di Semarang, kuliah di Unisula. Beberapa hari libur karena memang Unisula ini terkenal tempat banjir ibu saged napa-napa. Nah ini misal sehingga banyak sing boten berlangsung kegiatan belajarnya. Dan itu juga banyak di sana, banyak ibu-ibu juga bapak-bapak, teman-teman kita yang banyak membutuhkan. Kira-kira niki kalau kita benar-benar puasa sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini konsep Allah nih boten kula, tapi saya menyampaikan dari Allah, dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kira-kira diseru, kira-kira ini mari kita berinfak bersedekah. Kira-kira berani enggak untuk melepaskan HP kita? Kira-kira wani boten. HP kira paling seneng saiki gitu. Bapak-bapak kabeh niki do seneng karo HP. Nyatane ngori diri kok ora iso lepas saka HP. Wes pokoke HP iku dadi kebutuhan yang tidak bisa kita tinggalkan. Itu kita senangi pada saat agama menuntut untuk berinfak, untuk bersedekah. Bisakah kita bisa seperti itu? Ya, meskipun tidak bisa 100% secara total, tapi berapa persen pun kita usahakan untuk bisa seperti itu agar puasa kita ini menjadi puasa yang benar-benar la'allakum tattaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, ini namanya itsar. Sekali lagi, hasil daripada puasa yang sering kita lakukan sebetulnya hakikatnya kemudian hikmahnya adalah tadi mementingkan sesuatu kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Sehingga niki di zaman Kanjeng Nabi niku disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka para sahabat Muhajirin itu mengenyampingkan ala anfusihim kepada diri mereka. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri itu butuh, senang dengan apa yang mereka miliki. Sahabat Ansor sahabat Ansor itu sangat cintanya kepada sahabat Muhajirin, orang-orang yang hijrah ke Madinah. Orang yang di Madinah namanya sahabat Ansor. Ini ketika sahabat Muhajirin sedang membutuhkan bantuan karena Muhajirin ini meninggalkan rumah, meninggalkan halaman, meninggalkan harta benda, sangat membutuhkan. Sehingga orang-orang Muhajirin ini, orang-orang Ansor ini memberikan apa yang ia miliki meskipun dia punya, meskipun ia senangi. Sampai diceritakan punya istri niku istrinya diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Tapi orang kok diweno mboten, dicerai dahulu kemudian baru diberikan dinikah sebagaimana nikah melalui syariat agama kita, agama Islam. Orang kok diweno terus digauli mboten niku. Ini salah satu contoh itsar. Itsar mementingkan kepentingan orang lain daripada diri kita sendiri. Walau kana bihim khasasah. Hadirin shaimin wal shaimat rahimakumullah. Jadi ini bagian yang penting daripada hikmah puasa yang selama ini kita jalankan. Mungkin beberapa tahun sampai detik ini kita berpuasa sudah berapa tahun ini ya, sudah sesuai dengan umur kita. Ada lagi diceritakan, ini masa-masa ini sebetulnya kan masa-masa di mana orang yang tidak dibutuhkan itu adalah barang-barang mewah, yang dibutuhkan adalah barang-barang kebutuhan apa namanya pokok. Kebutuhan pokok itu adalah pangan, sandang, dan papan. Pangan, sandang, dan papan. Kira-kira kalau kita ini pergi ke pasar atau pergi ke masjid,
Kira-kira kalau kita punya uang 100.000 sama 2.000 yang kita berikan kepada peminta berapa Pak? 2.000. Nah 2.000. Padahal karo isar itu sebetulnya yang kita cintai berapa? 100.000. Kalau mengikuti ini seharusnya yang kita berikan itu 100.000 bukan 2.000. Pada saat kita punya uang 2.000 kita bisa memberikan pengemis 2.000. Tapi malakala kita membawa uang 100.000 kira-kira diberikan boten? Tidak berikan. Bapak-bapak kita pergi ke masjid. Ya, ke masjid nanti ada kotak sedang berjalan. Kira-kira kalau ada uang 50.000 sama 5.000 yang kita masukkan itu 5.000 dah 50.000. 5.000. Nah, ini isarnya. Jadi isar tadi apa ya, mengenyampingkan sesuatu yang kita cintai untuk kepentingan yang lebih umum. Ini rasanya kita ditampar, ditohok kepada muka kita sendiri. Tapi gak apa-apa, ini pelajaran yang penting bagi kita. Meskipun sekali lagi boten saged 100% seperti itu, tapi kita belajar setahap demi setahap. Insya Allah nanti kita akan bisa pada puncaknya akan bisa seperti itu. Asalkan dengan betul-betul kita menghayati apa sebetulnya yang kita jalankan dari puasa di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, diceritakan juga ulama besar namanya Al-Imam Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak. Ini diceritakan dalam kitab juga Ihya Ulumuddin bahwa beliau mau pergi haji. Kalau dulu itu hajinya berjalan. Di tengah perjalanan Abdullah bin Mubarak bertemu dengan ibu-ibu yang compang-camping. Dia adalah sedang mengais, sedang mencari-cari makanan. Ternyata yang didapat adalah bangkai ikan bebek yang mati. Abdullah bin Mubarak kemudian membuntuti si pengemis atau ibu-ibu yang tua ini sampai di rumahnya. Ternyata ibu-ibu ini adalah perempuan yang miskin, yang janda, yang punya anak yatim piatu, yang anaknya kelaparan. Spontan perasaan Abdullah bin Mubarak, uangnya yang mau digunakan untuk haji ini diinfakkan, disodakokan untuk perempuan ini. Beliau mengurungkan hajinya, dia tidak haji. Bahkan pakaian yang dia kenakan terakhir ini diberikan kepada perempuan ini karena ternyata perempuan ini tidak punya pakaian, pakaiannya compang-camping. Ini itsar namanya. Dia mau kepengen haji, tapi kemudian hajinya dia lepaskan, dia tinggalkan dalam rangka ada orang yang sangat membutuhkan. Masya Allah, ini cerita-cerita orang-orang dahulu seperti itu sangat membuat kita ternyuh dan empati. Jadi bahasanya Kanjeng Nabi ini membahasakan seperti itu adalah empati. Empati ini rasa kepekaan sesama manusia. Kanjeng Nabi itu menggambarkan empati itu dalam sebuah hadis niku al-mu'minun lil mu'minin kal jasadil wahid. Orang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu seperti badan yang satu. Jika tangannya sakit, maka seluruh badannya juga sakit. Orang lain yang menderita, orang lain yang kekurangan makan, orang yang lain yang sakit, kalau kita ini memang saudara benar orang-orang Islam, adalah kita juga merasakan bagaimana sakitnya seperti itu. Abdullah bin Mubarak nyalinya spontan, piyambakipun mengurunkan hajinya, kemudian dia memberikan uang saku untuk haji, diberikan kepada pengemis, diberikan kepada ibu yang sedang membutuhkan. Ini luar biasa dari perjalanan ulama-ulama yang dahulu, karena sekali lagi ulama-ulama seperti dahulu adalah bisa menghayati apa hikmah daripada puasa di bulan Ramadan ini. Ini berarti ada kebutuhan pangan dan ada kebutuhan
sandang tadi. Sandangnya dilepaskan Imam Abdullah bin Mubarak, diberikan kepada ibu-ibu ini, sampai beliaunya itu diceritakan nggak memakai pakaiannya meminjam, sampai beliau itu meninggal dunia dalam keadaan pakaian itu adalah pakaian yang ia pinjam. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian ada yang nanya kebutuhan kebutuhan tempat nih, kebutuhan apa? Papan. Suatu saat namanya Imam Syu'bah niku piyambakipun kedatangan pengemis. Piyambakipun nggak punya apa yang diberi, dari agar puasa kita menjadi puasa yang sempurna, yang lancar. Tetapi kita kemudian juga rasa empati kepada teman-teman kita yang di sana sini mengalami bencana, mengalami kebanjiran. Nah, ini mengetuk hati kita, menguji seberapa kita ini puasa kita ini sampai di mana hikmah yang kita lakukan. Kemudian terakhir ini kami sampaikan bahwa ada yang isar di bidang tadi pangan, ada isar di bidang pakaian, ada isar di bidang papan. Yang terakhir ini adalah isar di bidang jabatan. Ini isar yang paling tertinggi nih dari beberapa isar atau mementingkan kepentingan orang lain yang paling tertinggi. Diceritakan dalam kitabipun Habib Umar Al-Hafidh, beliau ulama modern masa kini dari Yaman, niku menceritakan bahwa Sayyidah Aisyah itu kan punya rumah. Rumahnya itu rumah yang dihuni oleh Kanjeng Nabi, yang kira-kira itu rumahnya hanya berlebar 4 kali 6 meter. 4 kali 6 meter. Itu Rasulullah Muhammad SAW meninggal dunia itu dimakamkan di tempatnya hujrah, di tempatnya kamar Sayyidah Aisyah. Ada sahabat kemudian yang kedua yang juga sekaligus ayahnya Aisyah, yaitu Said Abu Bakar, niku juga dimakamkan di samping makam Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang satu lagi yaitu yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebetulnya Aisyah niki kepengin bahwa beliau nanti supaya dimakamkan di tempat itu pula, karena itu kan kamar-kamar beliau, tempatnya juga itu Kanjeng Nabi adalah suaminya, ayahnya Abu Bakar ditempatkan, dimakamkan di hujrahnya Sayyidah Umar. Itu kan perasaan Sayyidah Aisyah niku kepengin beliaunya ini supaya dimakamkan bersama dengan ayahnya, bersama dengan suaminya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian Umar minta izin agar Umar nanti ketika meninggal dunia dimakamkan di tempat yang dimana tempat itu disediakan untuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Aisyah niki karena beliau ini isar, akhirnya beliau berkenan memberikan tempat yang sedia digunakan untuk memakamkan Aisyah ini ditempati oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi ten makome hujrohe Aisyah niku ada tiga makom jasad temniku. Wonten Kanjeng Nabi, wonten Abu Bakar, yang ketiga adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini jenengan nek do ngaji do umroh niku kamare Aisyah niku digunakan untuk makomnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di samping itu ada raudhah namanya, ma baina baiti wa mimbari raudhah, tempat yang di antara mimbar dan rumahku, yaitu rumah di mana Kanjeng Nabi dimakamkan adalah raudhah. Mudah-mudahan kita sekali ini bisa nanti ke sana, dan insya Allah niki teman kita Pak Said ini bahkan nanti tahun ini akan pergi ke haji, nanti bisa
umroh dan haji di sana. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah di bulan September saya bisa juga ke sana untuk bisa ziarah ke sana. Rasanya Masya Allah di Raudhah ini nyaman sekali, enak sekali. Mudah-mudahan bukan ini sum'ah atau riya, tapi dalam rangka tahadus bin nikmat. Mudah-mudahan kita nanti bisa ke sana. Amin Allahumma amin. Kemudian Aisyah ini masih ada satu yang kosong. Masih ada yang satu yang kosong. Aisyah kepingin, dalam hatinya kepingin supaya nanti beliau dimakamkan di tempat ini. Tapi beliau kemudian berpikir, kalau nanti saya ini ditempatkan, dimakamkan di sini, yang terkenal nanti saya. Yang terkenal apa? Saya sendiri. Padahal istri Rasulullah itu banyak. Ada Khadijah, ada Maimunah, ada Ummu Kulsum, ada Zainab, ada Ruqayyah. Kalau nanti saya yang dimakamkan di sini, istrinya sendiri saya di sini, maka yang terkenal adalah saya sendiri. Sebab di makam Rasulullah itu menjadi tujuan umat Islam manakala pergi ke Mekah, pergi ke Madinah untuk menziarahi makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah ithar agar beliau tidak dianggap mementingkan dirinya sendiri, beliau minta supaya nanti dimakamkan di Baqi niku ten lingkungan di luar Masjidil Madinah. Ten Baqi niku makamnya biasa seperti makom-makom di sini, makom-makom di tempat sini. Tidak ada tidak ada cungkup, boten-boten. Biasa semuanya. Sahabat banyak di sana, istri Nabi banyak di sana. Aisyah minta seperti itu, isar, agar beliau tidak dianggap istrinya Nabi yang paling terkenal sendiri. Banyak istri Nabi, ada Khadijah tadi, ada Ummu Kulsum. Supaya ada istrinya Nabi itu namanya itu Aisyah. Jadi tertinggi, level tertinggi seperti itu, Masya Allah, luar biasa nih. Biasanya wong malah nek kepengin mati, bar mati kepengin terkenal gitu, ngantek gawe kuburan dewi, ngantek bekas-bekas supaya ben diziarahi, ben dikholi macam-macam. Niki Aisyah boten kepengin awor supaya istrinya Nabi sama rata kabeh, dikenal kabeh. Ada Khadijah, ada Aisyah dan macam-macam niku. Ada Maimunah. Diceritakan Maimunah niki di dalam kitabipun Syekh Habib Umar niku. Maimunah niki istri Nabi yang juga dimakamkan di tempat biasa. Niku badhe dipun gusur karena di sana akan dibangun tol. Di sana akan dibangun tol. Setelah akan dipugar, niki kemudian malam harinya Menteri Corosan niki Menteri apa Pak? Tata Ruangan, Menteri apa iku? PUPR. PUPR ini kemudian malam harinya dimimpeni ketemu karo sinten Maimunah. Ditemui mana? Awas, makam saya jangan kamu bongkar. Jika kamu bongkar, maka kamu tidak akan mendapatkan syafaat dari suami saya. Suami ini Maimunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung menteri ini ngerti kualat barang. Akhirnya piyambakin boten wantun bongkar. Karena beliau diancam, nek kapan kowe kok bongkar karo makamku, kowe ora bakal diwehi syafaat karo garwaku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten iso dibongkar, akhirnya tetap dipelihara sampai sekarang. Nah ini napa kula critakaken dateng panjenengan sami ini isar mementingkan kepentingan. Itu ada level yang paling tertinggi adalah niki isar di dalam jabatan, di dalam nama baik. Wah niki kalau dimasukkan ke dalam tasawuf itu luar biasa. Jadi itu tasawuf itu fan wujudaka fil ardil khamul, tanam dirimu di bumi yang tidak terkenal. Tapi kalau orang itu baik, orang terkenal itu suwe-suwe terkenal dewi gitu. Para wali-wali niku kan dimakamake wonten tempat yang mungkin tidak bisa dijangkau. Tapi justru sekarang menjadi tempat yang terkenal, menjadi tujuan orang dari mana-mana. Nah, karena begitu ikhlasnya, karena begitu mementingkan untuk kepentingan umum, sehingga orang bekas-bekas niki akhiripun sing jenenge emas tetap emas dimanapun berada. Bapak Ibu yang kami hormati, ini Pak Camat sudah hadir dan mau akan lonceng tentang basnas ini.
Sehingga saya rasa nek menawi kula panjang-panjangaken nggih mboten bijaksana. Pada intinya bahwa puasa yang kita jalankan adalah supaya membentuk jiwa-jiwa yang empati, yang ithar untuk mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri yang kita cintai. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan mempraktekannya. Momentum ini kita manfaat di bulan Basnas ini, mudah-mudahan kita sedikit, meskipun sedikit, kita bisa berempati kepada saudara kita. Amin amin Allahumma amin. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.